Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita setelah kita mengenal semua bentuk kata yang tersebar di seluruh ayat-ayat Al-Quran, seperti kata pengganti nama atau KPN. Pola-pola, seluruh pola sudah saya berikan di materi yang lain. Sekarang kita akan mengenal macam-macam bentuk jenis kalimat yang secara umum terbedakan menjadi 3 bagian besar. Di antaranya adalah kalimat kata benda, kalimat kata kerja, dan kalimat campuran. Baiklah, kita mulai dari kalimat kata benda. Dikatakan kalimat kata benda ini karena di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Ialah kalimat yang di dalamnya terdapat unsur, yaitu unsur pokok kalimat atau kata yang mau dijelaskan dalam kalimat tersebut, dan keterangan kalimat dan sebagainya. Di sini juga sudah saya berikan contohnya dari kalimat-kalimat kata benda ini. Wa rafi'una, artinya dia, satu orang laki-laki, adalah pengangkat kami atau yang mengangkat kami. Wa di sini menjadi pokok dalam kalimat itu karena dialah yang mau dijelaskan dalam kalimat tersebut. Sedangkan rafi'una di sini atau yang mengangkat kami di sini sebagai keterangan kalimat. Dalam pesantren, pengertian pokok kalimat ini disebut sebagai mubtada, dan keterangan kalimat ini disebut sebagai khobar. Seperti itulah contoh kalimat kata benda. Selain daripada contoh kalimat kata benda yang pokok kalimatnya adalah kata pengganti nama, di sini juga saya berikan contoh kalimat lain yang sepokok kalimatnya adalah kata benda. Itu contoh kalimat yang berbunyi Allahu rafi'una, Allah adalah pengangkat kami, atau Allah adalah yang mengangkat kami. Ini baru secara bahasa ya. Nanti secara makna kita lihat lagi. Yang diangkat dari kami ini oleh Allah adalah apanya, apa badannya atau apanya. Dan Allah ini mengangkat kami ini dengan apa? Nah, di sini baru secara bahasa kita bahas di mana Allah menjadi pokok kalimat dan rafi'unanya, kita yang mengangkat kami, menjadi keterangan kalimat. Saya rasa cukup untuk kalimat kata benda ini. Ada cukup ya, saya berikan 2 contoh. Pokok kalimatnya ada yang berupa kata pengganti nama, ada lagi pokok kalimatnya berupa kata benda. Nah, selain itu kalimat berita ini diantaranya juga ada kalimat kata kerja. Ialah kalimat yang di dalamnya terdapat unsur subjek dan keterangan dan sebagainya. Artinya yang dinamakan kalimat kata kerja di sana, kalau sudah ada subjek dan keterangan kerja atau kata kerja, itu sudah bisa dibilang kalimat kata kerja. Artinya bisa jadi kalimat kata kerja itu ada objeknya juga, ada keterangannya juga berikutnya. Di sini juga saya kasih contohnya. Rofa'ana, artinya dia, satu orang laki-laki, telah mengangkat kami. Perlu diketahui untuk pola tasrif 14 untuk kata kerja telah
sudah saya berikan contoh kata seperti rofa'a ini ya, ada subjek yang saya beri tanda kurung. Artinya setiap kata kerja, di setiap kata kerja selalu ada yang namanya domir atau fa'il atau subjek ya. Subjek rofa'a ini subjeknya adalah huwa. Nah, kata kerja ini sudah saya berikan materinya di materi-materi sebelum, di bahasan sebelumnya. Ada 14 pemecahan ya. Rofa'a, rofa'a, rofa'u, rofa'at, rofa'ata, rofa'na, rofa'ta, rofa'tuma, rofa'tum, rofa'ati, rofa'tuma, rofa'tunna, rofa'tu, rofa'na. Nah, salah satunya adalah rofa'a. Jadi dalam bahasa Al-Quran kata kerja ini tidak disebut subjeknya, tetapi dalam pengertian selalu ada, tetap ada gitu. Nah, seperti ini kan, di sini nggak ada huwanya, tapi saya terjemahkan di sini dia, satu orang laki-laki, karena dalam rofa ini ada subjek yang tidak tersebut. Ini sudah saya tulis ya. Huwa, dia satu orang laki-laki, menempel pada kata kerja rofa'a, namun huwa tidak tertulis dan menjadi subjek pada kalimat tersebut. Bisa dipahami ya. Nah, keterangan kerja yang tadi kan sudah saya katakan, ada subjek, ada keterangan kerja. Nah, di sini adalah keterangan kerjanya adalah kata rofa'a, artinya telah mengangkat menjadi keterangan kerja. Istilah bentuk sedang atau lagi. Oh, di sini salah ya. Bentuk telah seharusnya di sini. Bentuk telah. Salah. Nah, di sini ada objek kebetulan. Nah, nahnu atau na artinya kami atau kita menjadi objek dalam kalimat tersebut. Contoh lain, nah di sini kelihatan ada, saya berikan contoh lain ya, kalimat kata kerja juga, tapi subjeknya itu non KPN. Kalau yang di atas ini kan KPN ya, subjeknya KPN. Nah, ada lagi rumusan, kalau dia subjeknya non KPN, maka susunannya seperti ini. Struktur kalimatnya dahului oleh kata kerja, objek, subjek. Kalau di atas kan wa-nya tidak tersebut, susunannya ya, strukturnya wa, subjek, kata kerja, objek. Di sini kata kerja dulu, kemudian objek, kemudian subjek ya, pada kalimat yang berbunyi rafa'anallahu, Allah telah mengangkat kami. Jadi dalam bahasa Al-Quran, subjek kalimatnya itu diletakkan atau ditaruh di belakang kalimat. Alternatifnya, objeknya di tengah kalimat, keterangan kerjanya di awal kalimat. Tapi dalam bahasa Indonesia harus seperti ini, subjeknya di depan, keterangan kerja di tengah, objeknya di belakang. Contohnya sudah saya tuliskan di sini, Allah menjadi subjek kalimat.
rafa'ana atau telah melangkat menjadi keterangan kerja bentuk telah. Nah, yang tadi subjeknya adalah non KPN. Ada lagi subjek KPN tetapi dia menggunakan kata kerja bentuk sedang atau fi'il mudhari dalam istilah pesantren ya. Susunannya sama, kalau dia subjeknya KPN atau pengganti nama, subjek tidak tersebut, kemudian keterangan kerja, kemudian objek. Nah, di sini saya sebutkan di sini dua, huwa biasa orang laki-laki menempel pada kata kerja yarfa'u, namun huwa tidak tertulis atau tersebut dan menjadi subjek dalam kalimat tersebut. Sedangkan yarfa'u atau sedang atau akan mengangkat menjadi keterangan kerja bentuk sedang atau lagi, dan nahnu sebagai objek ya. Nahnu atau kami atau kita menjadi subjek, menjadi objek ya. Jadi kita bisa bervariasikan, bisa dalam membuat kalimat bisa digunakan kata kerja telah, bisa juga digunakan kata kerja sedang ya. Contoh lain, yarfa'unallahu, artinya Allah sedang atau akan mengangkat kami. Nah, rumusannya itu kata kerja, objek, subjek. Tapi dalam bahasa Indonesia harus Allah terlebih dahulu subjeknya, kemudian kata kerja, objek. Sudah saya tulis di sini, Allah menjadi subjek kalimat, yarfa'u atau sedang, sama dengan sedang akan mengangkat menjadi keterangan kerja untuk sedang atau lagi, dan nahnu sama dengan kami atau kita menjadi objek kalimat. Selanjutnya ada lagi selain kalimat kata benda, kalimat kata kerja, dan yang terakhir adalah kalimat campuran. Nah, kalimat campuran ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat unsur pokok kalimat dan keterangan kalimat. Silahkan nanti dibedakan ya. Contoh, huwa rafa'ana. Disinilah bedanya nanti dengan kalimat kata kerja ini. Kalau kalimat campuran, subjeknya dimunculkan ya, dimunculkan. Tapi kalau kalimat kata kerja subjeknya tidak dimunculkan ya. Jelas ya. Wa rafa'ana ya, dia seorang laki-laki telah mengangkat kami. Dalam bahasa Indonesia artinya sama, tapi dalam struktur kalimatnya berbeda antara kalimat campuran dan kalimat kata kerja. Bisa dipahami perbedaannya. Saya ulangi, kalau kalimat kata kerja subjeknya tidak disebut, tapi kalau kalimat campuran subjeknya disebut dan diletakkan di depan ya. Seperti contoh sini sudah saya beri contoh, huwa rafa'ana, huwa menjadi pokok kalimat, rafa'ana menjadi sama dengan dia orang laki-laki telah mengangkat kami menjadi keterangan kalimat yang juga merupakan kalimat. Jadi yang dikatakan kalimat atau bisa juga disebut kalimat sempurna, ada subjek, ada keterangan kerja, ada objek. Minimal ada subjek dan keterangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, huwa sebagai pokok kalimat. Nah, dalam rofa'a di sini kan ada juga subjek.
ada juga subjek yang tidak tersebut. Makanya dikatakan rofa'ana ini sebagai kalimat, atau dikatakan kalimat sempurna. Di sini dicampur lagi, ada huwa lagi, makanya disebut kalimat campuran. Tapi disebutnya bukan sebagai subjek, tapi pokok kalimat. Rofa'ana, dia satu orang laki-laki, telah mengangkat kami menjadi keterangan kalimat yang juga merupakan kalimat. Contoh lain dengan menggunakan kata kerja sedang atau fi'il mudhari, ya, huwa yarfa'una, sama, huwa menjadi pokok kalimat dan yarfa'una, dia satu orang laki-laki sedang akan menangkap kami menjadi keterangan kalimat yang juga merupakan kalimat. Seperti itulah penggunaan berbagai ragam kalimat dalam Al-Quran yang sudah diberikan contoh dalam Al-Quran. Ada lagi juga pokok kalimatnya di sini kan KPN atau kata pengganti nama. Ada juga penggunaannya dengan menggunakan kata benda, seperti contoh Allah rofa'ana, Allah menjadi pokok kalimat, rofa'ana jadi keterangan dia satu orang laki-laki telah mengangkat kami menjadi keterangan kalimat yang juga merupakan kalimat. Kenapa dikatakan juga merupakan kalimat? Karena tanpa Allah pun di sini sudah ada huwa, tapi tidak tersebut, tapi maknanya tetap ada. Jadi seperti rofa'ana di sini sudah kalimat bagi kalimat ini. Jadi Allah menjadi pokok kalimat, yarfa'una, dia satu orang laki-laki sedang atau akan mengangkat kami menjadi keterangan kalimat yang juga merupakan kalimat. Demikian bahasa kita kali ini, yaitu macam-macam atau jenis atau ragam-ragam kalimat berita yang terdapat dalam Al-Quran. Saya Muhammad Adam Arasy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.